catatan penting buat kita semua bahwa adanya satu pernyataan dari jaksa penuntut umum yang menuntut 12 tahun dan subsidiar 1 tahun atau denda 1 miliar. Nah, ini kita lihat di sini kan, kalau 12 tahun 2/3-nya itu kira-kira berapa tahun kan gitu. Nah, kalau lihat dari sangkaannya pasal yang dikenakan itu pasal 2 ya, pasal 3 ya. Nah, ini kan Undang-Undang 31 nomor tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tentunya. Ini kan jelas hukumannya kan. Nah, harusnya apakah di sini dari alat bukti yang cukup ya? Tentunya di pasal 184 udah menyatakan seorang Harvey Muiz adalah seorang bersalah. Tetapi kita lihat di sini ada pledoi. Dia mengajukan pledoi. Pledoinya menyatakan bahwa dia tidak bersalah kan. Padahal posisi Harvey Muiz tentunya mengetahui di situ dalam konsesi IUP ya, izin usaha tambang PT Timah, yang kemudian adanya penggelapan terhadap tambang ilegal tentunya. Ini kan juga dia tahu dengan bagaimana fakta bukti atau fakta sidang kan, bahwa dia melakukan oleh siapa. Dan kalau dia tidak bersalah tentunya dia tahu siapa yang bersalah kan gitu. Nah, itu yang harus dibuka. Karena kalau memang dia bersalah dengan sadar bahwa dia melakukan kesalahan gitu kan. Oke, saya bersalah. Nah, di situ pengakuan di dalam pasal 184, pembuktian bahwa seorang dinyatakan bersalah terhadap unsur-unsur pasal atau alat bukti yang cukup ya, keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, bukti petunjuk, itu yang sangat penting ya kalau untuk bisa membuktikan. Nah, apabila memang Harvey Muiz ini dituntut misalnya 5 tahun atau 4 tahun, apakah di sini sudah mempunyai keyakinan ya terhadap apa juga aset yang sudah diambil? Nah, itu juga harus kita lihat gitu loh. Karena masyarakat ini akan bertanya-tanya, apalagi kita sebagai kuasa hukum melihat punya keyakinan terhadap hakim untuk memutus satu perkara ini adalah benar-benar sesuai kan gitu. Kalau memang ada tuntutan yang di bawah 10 tahun, tentunya ada lagi ya orang yang melakukan lebih besar daripada ini kan gitu. Dan ini juga harus dibuka karena semua cerita dan kronologis terhadap kasus ini tentunya berkaitan semua dan tidak sampai di sini. Jadi kita melihat bagaimana hakim ini bisa memutuskan ya sesuai dengan fakta dan juga nurani. Bagaimana juga melihat kejadian ini. Kalau memang ada di pledoinya itu memang dia merasa tidak bersalah, lalu siapa yang bersalah, ya kan? Ini kan juga tahu di situ kejadian daripada proses izin usaha tambang ini kan, seperti itu. Nah, itu harus juga pada pembuktiannya. Kalaupun tuntutan 12 tahun ini adalah benar-benar tuntutan yang paling objektif, tentunya pasal yang paling subjektif, pasal yang paling utama ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap nilai 300 triliun tersebut dikurangi dengan 420 yang menjadi temuan terhadap Elena Lim dan Harvey Muiz. Itu yang terpenting. Jadi memang berapa orang yang ditangkap, berapa tuntutannya. Nah, ini juga harus penting kita melihat itu karena kita mengamati dan melihat seberapa jauh proses hukum ini dan bagaimana putusan nanti ini berlaku adil dan sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan juga harta yang diambil ataupun yang disita itu nilainya harus mencapai 240 miliar ya. Nah, ini kan cukup juga kalau kita lihat di sini apakah sudah terpenuhi semua. Artinya kalau memang Harvey Muiz ini benar melakukan tindak pidana korupsi dan ternyata tuntutannya 12 tahun penjara, maka yang kita pertanyakan adalah dari 420 miliar ini, yang dugaan dari 300 triliun itu uangnya kemana, seperti itu. Dan kalau memang ya melihat dari hal ini ya,
namanya di dalam persidangan tentunya hakim juga mempunyai keyakinan, dan apalagi ahli yang menyatakan proses pembuktian atau seorang untuk bisa dijadikan tersangka dalam kasus korupsi tentunya memang harus benar-benar terang benderang dan semua bisa dibuktikan. Kalau melihat dari sini kan kita lihat pembuktian ya, pembuktiannya dari nilai yang sudah disampaikan, bahkan juga adanya sita aset, tentunya juga ini yang harus perlu kita lihat gitu kan. Apakah semua yang dilakukan Harvey Muiz itu benar-benar semua itu antara Harvey Muiz dan Helena Lim yang kita lihat juga di sini ada keterkaitan? Tentunya ini yang harus kita dalamin. Perlu kita pahami bahwa Undang-Undang Tipikor di pasal 2 dan pasal 3 juga kan menyatakan apakah dia benar-benar bersalah, ya kan, memperkaya diri sendiri, apakah dia cuma berdua ataukah ada yang lainnya seperti apa kan gitu. Nah, ini harus kita sambungkan karena di sini menjadi parameter terhadap siapa yang berbuat dan siapa juga yang bertanggung jawab kan, seperti itu. Maka itu pihak Kejaksaan Agung tentunya nggak cuma sampai di sini untuk bisa memutuskan ya, tapi tidak bisa memutuskan mata rantai karena kan tetap di sini tuduhan yang nilai kerugian negara ya tentunya menjadi penghambat perekonomian negara sebesar 300 triliun ya. Ini lumayan cukup besar, fantastis ya, dan menjadi satu hal yang sangat amat prihatin ya. Negara ini harus merugi 300 triliun yang harusnya bisa menumbuhkan ya perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia tentunya. Nah, ini penting sekali karena untuk mengungkapkan ya semua yang berlaku apa, berbuat apa, dan bagaimana dia melakukan suatu tindakan-tindakan izin ya IUP ya di TPD Timah, tentunya ini kan pembuktiannya secara gamblang ya, secara gamblang bahwa nggak mungkin dia berlaku atau melakukan dengan sendiri, dan pasti ada keterkaitan tentunya yang kita lihat. Tapi ini yang harus kita buktikan karena pembuktian itu adalah satu langkah awal dan menjadi poin penting buat proses putusan nanti. Karena di dalam tuntutan ini tentunya harus secara yakin dan benar untuk memutuskan segala sesuatu. Hakim ini mempunyai proyeksi dan keyakinan terhadap apa yang diputuskan terhadap Harvey Muiz. Nah, ini penting sekali karena memang kalau dari rangkaian satu proses korupsi tentunya yang nilainya cukup fantastis nih, tidak mungkin ini melakukannya dengan sendiri atau berdua, tapi mesti ada hal-hal lain yang harus juga dibuktikan. Artinya ini adalah satu kejahatan luar biasa yang tentunya pembuktiannya juga harus juga luar biasa, karena nggak gampang untuk bisa memvonis orang 12 tahun yang harusnya juga kalau memang dia dibuktikan 12 tahun pembuktiannya 420 miliar ya, berdua dengan Helena Lim, tentunya ini juga harus punya keyakinan bahwa nilai yang kurang daripada 300 triliun itu kemana uangnya dan siapa orang-orang yang ikut juga melakukan tindak pidana ini. Ini sangat amat harus dibuktikan karena jangan sampai Harvey Muiz, Helena Lim, dan beberapa orang lagi yang lainnya sampai detik ini juga masih belum
harus dilihat gitu, berapa nilai aset yang diambil, berapa yang disita, terus bagaimana cara membuktikannya. Ini juga harus secara nyata ya, dan terang benderang tentunya. Ini harus juga kita melihat ya secara aktual ya, apa yang dilakukan seorang Harvey Muiz juga, apakah dia melakukan itu berdasarkan atas keinginan sendiri, atau ada yang menyuruh, atau dia juga ada juga yang memberikan satu perintah. Nah, ini juga harus dibuktikan juga di sidang, karena kan rangkaian itu nggak bisa putus, dan tentunya beregulasi di sini berketerkaitan. Jadi buat saya apapun itu, apabila dalam proses hukumnya diutus 12 tahun subsidiar 1 tahun, tentunya ini adalah bagian penting ya, yang harus kita lihat bahwa proses hukum ini terkesan memang lama, tetapi untuk pembuktiannya yang harus diekspos secara terang benderang, sehingga masyarakat di sini melihat satu keadilan yang benar-benar merata. Artinya seorang dituntut 12 tahun, ada lagi yang dituntut berapa tahun. Nah, bagaimana pengembalian kerugian negara, siapa yang bertanggung jawab, itu juga harus diyakini seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.